Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari 3 mucikari diberikan dibekuk, jual siswi SMP ke pria hidung belang, hingga baliho bergambar Ganjar Pranowo ditertibkan Satpol PP. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Kecelakaan karambol terjadi di ruas bypass Pandaan, Senin 31 Oktober pagi. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan, yakni sebuah truk box yang menabrak 3 motor sekaligus di jalan yang berlokasi di lingkungan Geluncing, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan. 1 orang tewas akibat kejadian ini. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan itu adalah truk box muatan kosong monopol B9695 SDI. Truk yang dikemudikan Rizky Septian, 31 tahun, asal Samikerep, Surabaya ini menabrak Honda Vario Nopol N5731 TTQ, Suzuki Satria tanpa Nopol, dan Honda Scoopy Nopol N3642 TBM. Kecelakaan terjadi pukul 5:30 pagi. Laka berawal dari truk box yang melaju dari arah selatan ke utara. Sesampainya di ruas jalan Petungsari, entah mengapa truk langsung menabrak 3 motor yang berada di tepi jalan keluar dari jalan Geluncing dari arah Duren Sewu. Pertama, truk menabrak Honda Vario yang dikendarai Angki Zulkarnain Saputro 24 tahun, kemudian menabrak motor Suzuki Satrianya yang dikendarai Umar Hasan 54 tahun. Angki dan Umar diketahui warga lingkungan Geluncing, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan. Setelah itu, truk juga menabrak Honda Scoopy yang dikendarai Lia Fitria Dewi 31 tahun, asal Dusun Patempon, Kelurahan Kebonwaris, Kecamatan Pandaan. Usai menabrak 3 motor, truk box tetap melaju hingga naik ke paving halaman ruko yang ada di barat jalan. Hingga berjarak sekitar 20 meter, truk box terguling. Usai kejadian, para korban yang mengalami luka-luka dievakuasi petugas unit lantas Polsek Pandaan. Petugas kemudian membawa korban ke IGD Rumah Sakit Sahabat di Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo. Kanit lantas Polsek Pandaan, Ibtu Gatot Subroto mengatakan 3 pengendara motor semua mengalami luka-luka. 1 diantaranya luka parah dan meninggal di rumah sakit. Pemotor bernasib naas itu adalah Lia Fitria Dewi, pengendara motor Scoopy. Dia sempat dirawat intensif, namun nyawanya tak tertolong. Siang hari, dia meninggal dunia. Dia mengalami luka patah paha kanan dan robek di pelipis wajahnya. Setelah kecelakaan, sopir truk box langsung diamankan ke pos lantas Polsek setempat. Kondisinya selamat, juga tidak mengalami luka-luka. Pengakuan sopirnya saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai laju kendaraannya. NA dan AR, 13 tahun, siswi kelas 1 SMP asal Kabupaten Mojokerto, menjadi korban perdagangan anak untuk dijajakan sebagai pemandu lagu dan PSK di salah satu villa Gangsono, Kecamatan Pediken, Kabupaten Pasuruan. Mereka menjadi korban 3 mucikari, yaitu SA atau Rara, 28 tahun, dan KS alias Kacong, 21 tahun, keduanya warga Kecamatan Pediken, dan D, 17 tahun, warga asal Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang berdomisili di Kelurahan atau Kecamatan Pediken. Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gabunagi, Selasa 1 November menerangkan, kasus ini terungkap ketika orang tua kedua korban melapor ke Satreskrim Polres Pasuruan karena anaknya dipekerjakan sebagai PSK oleh para tersangka. Berdasarkan laporan itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap 3 tersangka pada 14 Oktober 2022. Selain itu, polisi juga mengamankan uang Rp480.000 dari hasil transaksi dan 1 buku hasil rekap transaksi. Tersangka SA alias Rara adalah pemilik villa dan sekaligus sebagai germo, sedangkan KS alias Kacong berperan sebagai penjaga villa. Sementara untuk tersangka D bertugas merekrut korban yang masih di bawah umur. Mengacu dari barang bukti yang telah diamankan, AKBP Bayu mensinyalir praktik perdagangan orang yang dilakukan ketiga tersangka sudah dilakukan sejak lama. Atas perkara ini, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, subpasal 88 Jo pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman maksimal 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta. Sejumlah kandang ayam di peternakan ayam di Desa Kayoman, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, ludes dilalap api Rabu 2 November. Beruntung, kandang tersebut kosong lantaran ternak ayam sudah dipanen. Menurut informasi yang didapat, kebakaran terjadi diduga karena korsleting listrik. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh kandang. Api mulai membesar akibat hembusan angin karena posisi kandang berada di halaman lapang. Tak hanya api, asap hitam juga membumbung tinggi. Kapolsek Purwosari, AKP Sawu Supriyatna mengatakan, pada kebakaran ini tidak terdapat korban jiwa. Ayam ternak pun sudah berhasil dipanen.
Sejumlah paket proyek pembangunan di Kabupaten Pasuruan disinyalir menyalahi aturan besaran teknis dan material tidak sesuai spesifikasi. Berdasarkan temuan di lapangan, paket pekerjaan yang bernilai 2,4 miliar hingga 16 miliar rupiah tersebut berpotensi membahayakan penggunanya. Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan atau Pusaka, Lujeng Sudarto menyatakan, dari hasil investigasi lapangan ditemukan indikasi kejanggalan pada spesifikasi teknik dan material. Ini terjadi karena lemahnya pengawasan yang melibatkan tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada proyek-proyek strategis tersebut. Menurutnya, paket pekerjaan yang ditengarai terjadi penyimpangan di antaranya pembangunan rest area Tutut 2,4 miliar rupiah, rest area Pogadik 4,8 miliar rupiah, Gedung Tourist Information Center atau TIC 3,8 miliar rupiah, pembangunan Arjuna Technopark 5,189 miliar rupiah, dan pembangunan wisata halal Banyu Biru 4,9 miliar rupiah. Selain itu, ada juga pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM Rejoso 4,1 miliar rupiah, SPAM Pojentre 16,6 miliar rupiah, SPAM Beji 8,8 miliar rupiah, dan SPAM Ngumpol 4,3 miliar rupiah. Atas dugaan penyimpangan tersebut, BPK RI diminta melakukan audit investigatif terhadap pekerjaan proyek strategis di Kabupaten Pasuruan. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat dalam pengurangan bestek, BPK diminta untuk menyerahkan hasil audit ke aparat penegak hukum. Lujeng mengingatkan, fungsi penampingan proyek strategis oleh tim Kejari Kabupaten Pasuruan hendaknya tidak dijadikan modus pelindungan pada pekerjaan yang tidak berkualitas. Karena masyarakat juga berhak melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi dalam program pembangunan di daerah. Satpol PP melakukan penertiban beberapa baliho bertuliskan Capres di Kota Pasuruan, Jumat 4 November. Penertiban itu dilakukan karena reklame tersebut tak berizin, seperti yang terlihat di Simpang Putrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan sekitar pukul 9 pagi. Sejumlah petugas Satpol PP nampak mencopoti baliho yang bertuliskan Capres dan Cawapres bergambar foto Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid. Kasatpol PP Kota Pasuruan, Nur Fadoli mengatakan penertiban itu dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan terkait izin dari baliho Capres dan Cawapres tersebut. Setelah mengonfirmasi keperizinan Kota Pasuruan, Fadoli menyebut memang ada beberapa papan reklame yang sudah tak memiliki izin. Oleh karenanya, pihak kemudian menertibkan beberapa baliho yang sebelumnya terpampang di jalanan kota itu. Hingga saat ini, Satpol PP menerima dan meminta pemilik baliho untuk mengklarifikasi terkait baliho hingga papan reklame yang tidak ada izin dan masanya sudah habis.